Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Sedang menunggu pembeli, pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di sebuah warung makan. Kawanan maling beraksi di sebuah restoran, sejumlah barang digasak. Perampok bersenjata api setroni toko grosir, seorang pengunjung tertembak. Polisi buru pelaku. Mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran sabu-sabu, tim Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya bergerak menuju sebuah warung makan di Nagari Sungai Rumbai, Darmasraya pada Jumat malam pekan lalu. Polisi menangkap seorang pelaku yang tengah berada di warung makan itu. Pelaku ini bernama Ardiansyah dan tak bisa berkutik saat ditangkap. Dari tangannya, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 paket sedang dan 15 paket kecil yang hendak diedarkan di Sungai Rumbai. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang haram itu dibeli oleh pelaku di wilayah Bungo, Jambi, dan dijual lagi di Darmasraya. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya di bawah pimpinan AKP Rusmar Desa telah kembali berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar yang diduga pengedar narkotika di sabu-sabu yang berinisial AA, sehingga dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Dari tangan tersangka ditemukan 1 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dan 15 paket kecil. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dalam sebuah rekaman video kamera pengintai, terlihat sejumlah kawanan maling berusaha kabur usai beraksi mencuri di sebuah restoran yang berada di Jalan Veteran, Kecamatan Padang Barat, Padang, pada Rabu malam pekan lalu. Para pelaku tak sadar aksinya terekam kamera pengawas milik restoran itu. Sang pemilik mengunggah rekaman itu di media sosial dan dalam waktu cepat menyebar luas di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui identitas pelaku. Seorang pelaku bernama Asril diringkus di rumahnya yang berada di kawasan Purus tanpa perlawanan. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menyita barang bukti berupa sebuah becak motor, 1 unit sepeda motor, rak besi, meja besi, dan sejumlah barang milik restoran. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, kelompok pencuri ini diduga berjumlah 5 orang dan telah berulang kali beraksi di restoran itu. Salah satu pelaku yang beberapa hari ini viral di media sosial untuk kejadian pelaku melakukan aksi tersebut di Bebek Ria, salah satu kafe resto yang berada di Jalan Veteran. Kita amankan 1 pelaku di daerah Purus 5, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Diduga untuk pelaku lebih kurang 5 orang. 4 pelaku lainnya yang juga telah diketahui identitasnya saat ini tengah diburu polisi. Asril dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Hingga Minggu malam, toko grosir yang menjual barang kebutuhan harian masih tutup. Garis polisi terlihat mengelilingi pintu depannya. Pertanda tempat itu masih dalam penyelidikan polisi.
Sedangkan beberapa orang polisi dari Satreskrim Polres Darmasraya mengejar pelaku yang diduga kabur keluar Sumatera Barat. Peristiwa perampokan menggunakan senjata api itu terjadi pada toko grosir di daerah Jorong Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru Darmasraya, pada Kamis malam pekan lalu. Dari rekaman kamera pengintai, terlihat para perampok yang berjumlah 6 orang memasuki toko grosir dan langsung menodongkan senjata api ke arah pemilik toko yang sedang melayani pembelinya. Para pelaku ini yang seluruhnya memakai helm dan penutup wajah itu langsung beraksi. Salah seorang pengunjung yang lari ke dalam rumah ditembak oleh pelaku dan mengenai tangan kanannya. Pelaku berhasil membawa lari uang ratusan juta rupiah yang berasal dari pemilik toko dan uang pengunjung toko, serta barang-barang dagangan berupa ratusan bungkus rokok. Usai beraksi, mereka melarikan diri dengan 3 sepeda motor. Pas udah di depan pintu rolling, ditembaknya, terus disuruh kami nunduk semua, dibilang, mana duit, kayak gitu. Terus langsung dia ke meja kasir ibu, ditodongnya ibu juga, digeledahnya kasir itu, diambilnya semua itu duit yang ada di situ. Dia lari ke dalam, dia mau melindungi yang di dalam ini. Dikuncinya pintu kamar itu, nggak mau dia buka, disuruh sama ibu dia buka, nggak mau juga. Akhirnya ditembak sama orang itu, ditembak tembuslah tangannya itu tadi. Korban penembakan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Inafis Polres Darmasraya kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara perampokan. Betul Pak, ada kejadian perampokan di Sungai Betung. Itu kegiatan kita sedang penyelidikan dan pengembangan. Apakah perampok ini diduga menggunakan senjata api, Pak? Untuk di lapangan ada korban kita tembak menggunakan senjata api. Kasus ini masih diselidiki oleh Polres Darmasraya. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi belum menginformasikan jenis senjata api yang digunakan. Apakah senjata organik, senjata rakitan, atau senjata api ilegal? Polisi juga tidak memberitahu awak media kaliber senjata yang digunakan pelaku. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. 2, 3, 4, 5, 6 dia. Mana yang tegak cek Bu? Dengan depan. Alhamdulillah untuk korban sudah kita temukan dalam. Setelah 4 hari pencarian, Hariman, warga Nagari Sialang, Kecamatan Kapur 9, 50 Kota, yang hanyut terseret arus sungai Batang Kapur, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di aliran sungai Aya Ange, Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur 9, sekitar 20 km dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pos SAR 50 Kota, Yudi Rifa mengungkapkan, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan di antara material kayu yang hanyut di sungai. Usai ditemukan, tim langsung mengevakuasi korban menggunakan perahu karet dan membawanya ke Puskesmas Sialang. Pencarian hari keempat, kondisi membahayakan manusia, 1 orang terseret arus sungai di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur 9. Alhamdulillah telah berhasil kita temukan dengan bersama tim SAR gabungan pada pukul 11.00. Korban kita temukan dalam kondisi MD di daerah Ayange, Nagari Muaro Paiti. Untuk jarak lebih kurang 25 km dari RAP. Hariman dilaporkan hanyut terseret arus sungai saat menyeberang bersama 2 orang rekannya. Mereka menyeberang saat debit air naik. Ketika menyeberang sungai, genggaman tangan korban terlepas dari tangan temannya dan hanyut terseret arus. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Kobek dia, Pak.